Kita mulai ya kuliah kita. Teman ini judulnya ordinary kriging. Nah, ini beberapa variasi kriging. Ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya ya, perbedaan antara simple kriging, ordinary kriging, dan kriging with trend. Kriging with trends ini di beberapa literatur namanya universal kriging ya. Nah, untuk simple kriging itu sudah kita bahas minggu lalu ya. Intinya simple kriging itu kita mempertimbangkan nilai min ya, yang mana nilai min itu sudah diketahui gitu ya, dan ini nilainya konstan pada studi area kita gitu. MU sama dengan M. Nah, itu juga ya saat Anda mengerjakan kuis dan tugas ya di simple kriging itu diketahui di soal ya nilai minnya gitu untuk simple kriging ini. Sementara kalau ordinary kriging itu kita menghitung fluktuasi lokal dari min yang dibatasi dalam domain stasioner dari min dengan nilai tetangga terdekat secara lokalnya gitu ya. Yang mana di sini lambangnya WU gitu. Nilai MU aksen ini dia konstan tapi tidak diketahui. Kemudian ada lagi kriging with trend. Nah, kalau kriging with trend itu kita mempertimbangkan nilai lokal min yang tidak diketahui, yang biasanya nilai variasinya itu lebih smooth dengan beberapa nilai tetangga terdekat secara lokalnya gitu. Nah, di sini karena ada namanya trend, maka di sini ada komponen trend ya yang akan dimodelkan sebagai kombinasi linear dari fungsi FK. Untuk kriging with trend itu kita bahas pekan depan ya gitu. Lalu ini perbedaan antara simple kriging dengan ordinary kriging gitu. Ordinary kriging ini secara normal dia lebih prefer lebih dari simple kriging gitu ya. Maksudnya di sini dia bisa mengetahui nilai min yang tidak dibutuhkan dan dia biasanya nilainya stasioner dari nilai min yang lebih dari area studi kita yang tidak dibutuhkan. Gitu. Lalu untuk untuk nilai yang lebih tinggi ya, area yang nilainya lebih tinggi, itu biasanya simple kriging diestimasi yang nilainya itu akan lebih rendah dari nilai estimasi ordinary kriging. Gitu. Sementara jika nilai area itu memiliki nilai yang lebih rendah, maka nilai simple kriging itu bisa diestimasi yang mana nilainya bisa lebih tinggi dari nilai estimasi ordinary kriging. Gitu. Mengapa ini terjadi? Karena nilai ordinary kriging itu biasanya digunakan untuk mengetahui nilai tetangga terdekat secara lokal, dan nilai min ini itu biasanya memiliki nilai yang lebih tinggi dari areanya gitu. Yang mana ini umumnya lebih besar dari nilai MU gitu ya, nilai MU pada ordinary kriging gitu. Ini catatan ya, nilai simple kriging dan ordinary kriging itu biasanya estimator yang lebih pasti. Oke, baik. Selanjutnya ini pendekatan matematis untuk menghitung ordinary kriging. Nah, untuk lokal min yang tidak diketahui, di sini intinya MU ya yang tidak diketahui itu. Ini merupakan filter dari estimator ya dengan gaya bobot yang mana di sini jumlahnya 1 ya gitu. Nah, di sini ya nilai biasanya kalau di ordinary kriging lambangnya ini ya, lambda, parameter Lagrange gitu ya namanya gitu. Nilainya nanti 1 gitu. Lalu untuk menghitung nilai yang akan kita estimasi menggunakan ordinary kriging ini, rumusnya adalah sigma dari alfa sama dengan 1 menuju n dari U, lambda A dari OK ya, lambda A dari OK itu yang ini nilai parameter Lagrange-nya dikali ZU alfa ya, ZU alfa itu nilai tetangga terdekatnya gitu. Lalu untuk parameter Lagrange ini biasanya digunakan untuk mengkonversi nilai minimum permasalahan minimum yang constraint ya ke dalam permasalahan minimalisasi unconstrained gitu. Jadi ini tuh terkait juga dengan inversi geofisika ya gitu ya. Kan kalau di inversi geofisika itu kita bisa meminimumkan
ada yang namanya minimisasi gitu ya, gitu. Nah, kurang lebih itu mirip ya, maksud yang ada di sini itu ya, parameter Lagrange di sini itu dengan minimalisasi algoritma pada inversi geofisika gitu. Lalu nilai OK, nah jadi kalau di ordinary kriging nanti itu kita akan ke ini ya, kita mengubahnya dengan matriks ya, nanti ada matriks C, terus nanti ada matriks D ya, lalu nanti ada di sini gitu ya nilai M-nya gitu ya. Nanti ini bisa nilai yang akan kita cari di sini gitu ya, gitu. Jadi kurang lebih perhitungan ini miriplah dengan mencari inversi ya, pada kuliah inversi gitu ya. Kita ingin mencari nilai modelnya gitu ya dari nilai data dan matriks kernelnya gitu ya, gitu. Nah, lalu ini itunya ya, lambda B itu merupakan parameter Lagrange. CR itu covariance dari U alpha dikurang U beta tambah mu OK. Nah, mu OK itu di sini itunya ya, parameter Lagrange. Lalu CR U alpha dikurang U gitu. Lalu nilai gamma B OK sama dengan 1 gitu. Sorry ya, ini yang parameter Lagrange, lalu yang ini yang lambdanya ya, yang di atasnya di sini. Nilai bobotnya gitu. Lalu untuk mencari error variance kurang lebih seperti ini ya. Error variance itu ini itunya simbolnya sama dengan covariance ketika nilainya 0 dikurang dengan sigma dari alpha sama dengan 1 menuju n ke u alpha lambda dari ordinary krigingnya dikali CR U alpha dikurang U dikali mu OK ya. Nah, ini perbedaannya dengan simple kriging ya. Kalau simple kriging nggak ada kemarin ini ya. Jadi kemarin tuh saat Anda mengerjakan kuis ya, itu saya ada dikurang ya. Kurang ini tuh dikurang parameter Lagrange. Kalau di simple kriging nggak ada ya ininya. Jadi hanya sampai di sini saja. Gitu. Nah, ini matriks untuk menghitung bobot yang akan kita cari ya pada ordinary kriging. Ini C matriksnya. Nah, ingat ya, kalau C matriks itu nanti yang berhubungan dengan variogram ya. Tergantung model variogram kita itu apa ya. Nah, ini di sini gitu. Lalu lambda 1, lambda 2, lambda n sampai mu ya, ini tuh yang akan kita hitung. Dan ini D matriks ya. D matriks itu juga variogram. Tapi yang di sini kita titiknya itu dengan titik yang akan kita ini kan ya, cari ya. Misalkan di sini ini titik ya, ini ada A, terus di sini 0, di sini B ya, gitu. Nah, ini yang akan kita cari ya, gitu. Berarti ini pakainya yang yang D matriks yang ke sini gitu ya, itu pakai yang D matriks. Sementara kalau dari sini sampai sini itu berarti yang berada di sini gitu ya, yang di C matriks yang di sini gitu. Nah, ini bedanya dengan simple kriging ya, ada ini ditambahkan ini di belakangnya gitu ya. Kalau simple kriging kan hanya sampai ini ya, C11, C12, C1n sampai C ke NN gitu ya. Nah, kalau yang di ordinary kriging nanti ada tambahan ini ya. Nilainya itu nanti seberapa banyak pun matriks Anda gitu ya. Di bawahnya itu nanti ada 1, 1, 1, lalu ini 0, 1, 1, 1, ini 0 gitu ya. Nah, terus ke bobotnya juga ya, ini nilai yang akan kita estimasi di sini ya, lambda 1, lambda 2 sampai di sini ada tambahan ya, nilai parameter Lagrange-nya. Ini juga ya, kalau di matriks ini titiknya, kemudian nanti juga ini nanti dikali juga dengan nilai value kita ya gitu. Nah, nanti itu di bawahnya ada 1 ya gitu ya. Nah, ini bedanya nanti dengan simple kriging ya, itu ada tambahan ini gitu ya, gitu. Kalau simple kriging hanya sampai ini.
Nah, kalau Anda pahami matriks ini ya, gitu ya, sebenarnya seberapa banyak pun nanti jumlah data Anda gitu ya, dan Anda harusnya paham gitu ya. Anda hanya menghitung kalau yang di sini itu yang variogramnya gitu ya, yang mana program ini sudah dikalikan dengan jarak antar titiknya gitu ya. Tapi antar titik ini bukan antar titik yang diestimasi ya. Kalau di soal-soal saya sebelumnya kan itu dibandingkan dengan sumur gitu ya, sumur 1 2 gitu ya, sumur 1 1 gitu ya dengan itu. Tapi kalau yang D-matrix ini itu kita mengalihkan variogramnya dengan yang titik yang akan kita estimasi gitu ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Belum ada, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, contoh soal ya. Ini saya hanya mencontohkan yang ini saja ya. Ini nanti tugas ya Anda kerjakan di rumah. Pertimbangkan nilai konfigurasi XU1 yang ini, lalu XU2 yang ini, lalu U3, dan lalu U4 ya, yang ini. Gitu. Ini nilai masing-masingnya ya. XU1 20, XU2 50, SU3 30, SU4 100. Nah, ini bedanya ya. Kalau kemarin di Sempak Rigging ada nilai minnya diketahui. Kalau ini nggak ada ya. Hanya diketahui titik-titiknya saja gitu ya. Nah, di sini nilai variogramnya ini ya, variogramnya isotropik dengan formulanya gamma L sama dengan 100 ms 500 L. Ini ada simbol S ya. Nah, kalau simbolnya S itu artinya jenis model variogramnya spherical ya, atau spheris gitu ya. Lalu di sini ada 500. Nah, 500 itu nilai L itunya ya, nilai lag-nya gitu ya, gitu. Ini itunya ya, gambar konfigurasinya dari U0 ke U1 100. Nah, ini dari U0 ke U2 nanti juga 100. Dari 1 ke 3 22 3,6 ya, dari 0 ke 3 200, dari 0 ke 4 200. Nah, ini juga sama ya, 1 ke 4 nanti sama dengan yang 1 ke 3 ya. 2 3 nanti sama dengan 1 3 juga ya. Kayak ginilah gitu ya. Kurang lebih bentuk polanya. Di sini diminta mengestimasi nilai yang ada di sini dan nilai error variance-nya pada lokasi yang sebelumnya terdiri dari 3 model untuk konfigurasi, untuk kedua konfigurasi ini. Gitu. Jadi kita diminta untuk menghitung yang ini. Nah, di sini kita pertama hitung variogram kita ya. Variogramnya di sini di soalnya ini ya, 100 ms 500 L. Artinya di sini kan kalau spherical itu ini ya, rumusnya ya, 3/2 3 C0 tambah C ya, 3/2 L per H dikurang 1/2 L per H pangkat 3 ya, untuk L-nya kurang dari sama dengan H gitu. Lalu di sini ininya diketahui ya, channel tambah C-nya 100, lalu 3/2 ininya 500 ya, diketahui di soal. Berarti ini L per 500 setengah L per 500. Untuk L-nya kurang dari sama dengan 500 ya gitu. Soalnya kalau di model spherical itu ada ininya, ininya beda-beda ya rumusannya ya. Kalau dia L-nya nanti kurang dari sama dengan H gitu ya. Kalau dia lebih dari H itu kan beda rumusnya ya. Nah, ini untuk yang kurang dari sama dengan 500 gitu. Ini gamma L-nya ini sama dengan 100 L ya gitu.
untuk yang dia lebih dari 500 ya. Jadi kalau dia lebih dari 500, nanti ininya 100L. Gitu. Untuk konfigurasi 1, di sini karena ada titiknya ada 4, berarti matrisnya ada 4 ya. Tapi karena ini ordinary kriging, jadi 5 ya. Karena di sininya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada tambahan di sininya, 1, 1, 0 gitu ya. Nah ya, jadi di sini matriks yang pada titiknya ini 4 ya, tapi nanti kalau sudah dibuat matriks secara keseluruhannya 5 ya. Nah, di sini ada 4. Lalu ingat ya, pada yang titiknya sama, nilainya akan sama dengan nilai variogram yang di sini gitu ya, gitu. Nilai C0 tambah C-nya gitu. Ini berarti titik 1, C11, C33, C22, C44 itu sama 100 gitu. Lalu untuk C12, nah untuk C12 yang sini sampai sini ya, itu akan sama dengan 21 ya, karena memang sama jaraknya ya. Ini ke sini sama ini ke sini sama jaraknya. Berarti di sini rumusnya C0 dikurang variogram dari 12 ya. Variogram 12 dengan variogram 21 nanti sama ya. C12 sama dengan C0 kurang gamma 200 ya, karena di sini 1 ke 2 100 tambah 100 200 gitu. Lalu di sini ya kita hitung nilai C0. Oh, ini berarti nilai C ya. C0-nya di sini yang ini ya, nilai C0-nya yang di sini. Gitu ya. C0-nya yang pada titik yang sama ya, ini 100 gitu. Gitu, ini 100, lalu di sini ini berarti yang rumus yang ini C 100 3 per 2 200 kurang 500, 200-nya yang ini 1 per 2 200 per 500 pangkat 3 gitu. Lalu ini 100-nya dari sini ya, ini karena dia pada C0 itu akan sama dengan yang ini ya, 100 ini gitu ya. 100 kurang 100 3 per 2 ini ya, dihitung. Nanti setelah dihitung hasil perkaryanya sekitar 0,568 ya. Nah, berarti ini 100 kurang 56,8 sama dengan 43,2. Jadi ini setiap matriks 12 dan 21 ini nanti sama ya gitu. Kemudian untuk yang 13, nah 13 ini kan 13 itu dari sini ke sini ya. Berarti 13, 31, 14, 41, 24, 42, 23 dan 32 sama semua ya, nilainya yang ini 223,6. Berarti ini 100 kurang 100 3 per 2 223,6 per 500 kurang 1 per 2 223,6 per 500 maka 3 ya, sama dengan ini hasilnya ya, 100 kurang 100. Lalu ini setelah dimasukkan angkanya ya, ini sekitar 60,61 ya. Lalu dikurangkan jawabannya sekitar 37,4 ya. Nah, jadi ini sudah dapat semua ya nilai C112-nya, terus ini yang 1221, 1331 dan lainnya. Nah, yang belum di sini ini ya, 3 ke 4 ya gitu. 3 ke 4 nanti akan sama dengan 4 ke 3. Jaraknya berarti di sini 200 tambah 200 berarti di sini 400 ya. C43 C34 ya sama C0 kurang gamma 34. C34 sama dengan C43 C0 dikurang gamanya 400. Lalu di sini 100 kurang 100, di sini 3 per 2. Nah, ini ganti L-nya 400 ya gitu. Lalu nih dihitung ya, jawabannya sekitar 5,6. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke matriksnya ya. Matriksnya di sini jadi 5 ya gitu. Ini C11, ini semua sudah kita dapatkan semua ya gitu. C11, C22, C33, C44 jawabannya 100 semua ya. Ini 100, 100 ya, 100, 100 gitu. Lalu yang 12, 21 tadi sama ya nih.
Jawabannya 43,2 ya. Nih 43,2, 43,2 gitu. Lalu yang 13, 14, 24, 23 juga sama ya tadi. Ya 23, lalu 32, 42 ya. Lalu di sini ya itu sama ya, nilainya sekitar 37,4 gitu. Sementara yang dua ini jawabannya sekitar 5,6 gitu ya. Itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini sama nanti dengan Excel ya. Sebenarnya yang saya koreksi di Excel itu kan saya juga, ini aku sekali Anda itu saya juga koreksi hasil Anda. Harusnya kalau jawabannya benar, ini itu sama ya, ininya sama semua gitu ya. Terus ini sama dengan ini gitu ya. Ini sama dengan ini ya, ini sama dengan ini, lalu ini sama dengan ini. Nah, kalau jawaban Anda di sini angkanya beda gitu ya, ya udah pasti Anda salah hitung gitu ya. Mungkin Anda salah memasukkan formulanya gitu ya, lupa kurungnya atau bagaimana, tambah kurangnya Anda kelebihan, atau Anda salah mengklik nilai value atau apanya gitu ya, beda jawabannya ya. Nah, berarti salah jawabannya ya. Harusnya itu sama ya gitu. Harusnya nanti nilai baris ini nanti akan sama dengan yang kolom yang ini gitu ya. Karena kan nilai 13 nilai 12 dengan 21 itu sama ya. 13 dengan 31 itu juga sama gitu ya, gitu. 14 dengan 41 itu sama gitu ya, gitu. Nah, makanya hati-hati yang menghitung. Termasuk menghitung manual juga ya, seperti itu. Kemudian, nah ini untuk matriks yang C ya, ini matriks C. Sekarang kita cari matriks yang D ya. Untuk matriks yang D itu kan kita butuh C10, C20, bla 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 ya, sampai C ke berapa gitu ya. Lalu di bawahnya ada 1 ya. Berarti di sini karena data kita ada 4, C10, C20, C30 dan C40. C10 dengan C20 sama ya. Lalu C30 dengan C40 itu beda ininya. Yang ini 100 ya, ini 100, ini 200 ya. Berarti nanti kita pisahkan ya. C12 dengan 21 sama dengan C10 dengan C20 berarti C0 kurang gamma 10. Di sini gamanya 10 100. Ini 100 ya, berarti ini ganti L-nya dengan 100 ya. 100 kurang 100, 3 per 2, 100 kurang 500, kurang 1 per 2, 100 per 500, maka 3 gitu. Lalu setelah dihitung ya, nanti jawabannya sekitar 70,4 gitu. Nah, kemudian yang 30 nanti sama dengan 40, berarti C0 kurang gamma 30, atau C40 ya, C0 kurang gamma 40 ya. Ini jaraknya 30 dengan 40, ini 200, sama-sama 200. Berarti ini L-nya diganti 200 ya, gitu. Ini ganti 200. Nah, kemudian kita hitung ya, ini setelah dihitung ya, jawabannya sekitar 43,2. Nah, ini berarti sudah diketahui semua, berarti kita sudah lengkap ininya ya. Ini matriks C-nya, ini bobotnya, lalu ini D kita ya, gitu. Nah, yang kita cari di sini bobotnya ya. Untuk mencari bobot ini berarti kita inverskan yang matriks yang C inverse dikali dengan D ya, gitu. Nah, kalau bisa saat Anda mengerjakan tugas itu Anda uraikan ya matriks yang di sini ya, biar saya paham ini Anda itu dapatnya dari mana gitu ya, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4 dan mu-nya gitu ya. Nah, ini setelah kan ingat ya, kalau yang ini di inverse berarti nanti ada nilai determinannya berapa dulu gitu ya, lalu berapa setelah diinverskannya gitu ya, berapa gitu ya, baru nanti dimasukkan. Nah, ini nilai lambda
satunya ya setelah dihitung kita 0,429, lalu gamma lambda 2-nya sekitar 0,429, lambda 3-nya 0,071, ininya 0,071, dan nilai mu-nya 3,63 ya. Nah, nilai mu-nya inilah yang nilai parameter rekam. Gitu. Nah, ini sudah dapat semua ya. Nah, berarti kita bisa mengestimasi nilai X pada U0 ya. Untuk mengestimasi X bintang pada U0 itu rumusnya pakai yang ini ya, sigma dari lambda OK dikali ZU alpha ya. Berarti di sini 0,429 dikali dengan U1-nya 20, lalu ditambah ya, ini karena disigmakan ya, berarti ini dijumlahkan ya, 0,429-nya dikali dengan nilai pada U2 tersebut ya, 50. Lalu di sini 0,071, di sininya dikali dengan 30. U4-nya 0,071 yang ini ya, dikali dengan di sininya 100. Nah, ini jawabannya sekitar 39,24 ya. Nah, ini nilai yang diestimasi ya, yang ditanya di soal ya. Nah, ini kita udah dapat gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, kita juga disuruh menghitung error variance. Nah, untuk menghitung error variance, rumusnya ini ya. Ini rumusnya yang dari sini gitu ya. Itu ada dikurang dengan mu OK-nya. CUI dikurang U0 dikurang sigma dari lambda 1C UI kurang U0 dikurang dengan di sini nilai parameter langkerangnya ya. Ini dari U1 ke nilai gamma 1-nya 0,429 ya. Lalu ditambah di sini lambda 2-nya 0,429 dikali di sininya nilai C2-nya ya. Gitu, nilai C2-nya di sini nilai C2-nya yang ini ya, tuh 70,4 ya. Lalu di sini lambda 3-nya 0,071 ya dikali dengan yang di sininya ya, 43,2 gitu. Lalu yang ini 0,71 dikali yang 43,2 gitu. Dikurang di sini 36,2 itu yang ini ya, nilai MIP-nya. Lalu setelah dihitung jawabannya sekitar 29,81. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sejauh ini cukup jelas, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Ini kirain saya live ya, soalnya tadi kayak itu. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Dah. Soal yang kedua ini menggunakan ini ya, Excel
sebenarnya sama aja dengan yang tadi ya, cuman tadi itu lebih angkanya sedikit ya, hanya 4 tadi ya. Bisa digunakan hitung manual. Nah, di sini matrisnya agak lebih banyak ya, 7 data, terus di sini kita diminta menghitung nilai X. Ya, X-nya di sini 64 dan 138. Ini soal semua ya. Nah, kemudian di sini jarak ke titik X ya, berarti jarak antara well 1 ini dengan yang akan kita cari ya, di sini 64 ya, berarti nanti dikurang, ini pakai rumus persamaan garis ya, akar dari berarti X1 dikurang X2 kuadrat, atau X1 dikurang X kuadrat ya, lalu Y1 dikurang Y kuadrat gitu, atau Y0 kuadrat ya gitu. Nah, sebenarnya ini ya 3,16. Lalu kalau yang di bawahnya berarti itu akar dari X2 dikurang X kuadrat ya, X2 dikurang X baru dikuadratkan ya, lalu ditambah Y2 dikurang Y baru dikuadratkan gitu ya. Gitu. Begitu seterusnya ya, ini sampai data ke berapa ya, di sini sampai ke 7 gitu. Nah, kemudian kalau yang ini itu kita isi ya, setiap yang angkanya sama kan itu berarti C, ini berarti C11, C22. Kalau tadi Anda ya paham dengan yang saya jelaskan sebelumnya ya, kalau pada titik yang sama berarti kan kita hitung dari C11 dengan C22 ya, berarti dengan titik yang sama gitu nilainya, jaraknya kan nggak ada ya, nilainya 0 ya, karena kan kita menghitung perbedaan jarak pada titik yang sama ya. Ya, berarti di sini semuanya 0 ya, C11, C22, C33, C44, C55, C66, C77 ya. Lalu untuk yang di sini nanti akan sama dengan yang di sini ya, gitu. C2 1 ya akan sama dengan C12 gitu. Nah, berarti di sini yang 1 dengan 2 ya, lalu kita kuadratkan gitu ya, lalu dengan ini ya 140 dikurang 139 kita kuadratkan ya, jawabannya juga sama dengan yang ini ya gitu. Yang ini berarti baris 1 kolom 2 ya, baris 2 kolom 1 ya, berarti di sini yang di sininya yang 61 dulu ya, baru dikurang 63 kuadrat, 139 kurang 140 kuadrat. Nah, lalu yang ini nanti akan sama dengan sini ya, 31 sama dengan 13 ya. Berarti yang nilai yang ini nanti sama dengan yang ini ya. Berarti nanti angka yang kita kurangkan yang ini dikurang yang ini gitu ya. Atau sebaliknya ya, yang 64 kurang 61 ya. Nanti sama aja karena akan kita kuadratkan gitu. Ini ya, akar dari X 3 kurang 1 kuadrat dikurang Y 3 kurang 1 kuadrat ya gitu. Lalu kalau yang ini akar dari X1 kurang X3 kuadrat, Y1 kurang Y3 kuadrat. Lalu yang 41 nanti akan sama dengan baris dengan baris keempat 1 ya, di sini kolom baris ke-1 kolom keempat ya, 14 gitu. Berarti di sini kalau yang kita mencari yang ini berarti yang 68 kurang 61 kurang 68 kuadrat, 139 kurang 128 kuadrat gitu. Nah, ini sama semua ya. Nah, untuk yang di sini nanti akan sama dengan di sini ya. 3 di sini berarti kan baris 2 kolom 3 ya. Berarti ini
baris 3 kolom 2 gitu ya. Berarti nanti pakai yang 3 2 ya. Angka di well di 3 dan well di 2 gitu. Sini berarti 4 dengan 3 atau 3 dengan 4 ya. Berarti ini dengan yang ini gitu ya. Terus terusnya ya sampai nanti matriks ke sini ya. 67 dan 76 gitu. Nah, lalu untuk C matriks di sini, karena di sini pakai ordinary Kriging, nanti ditambahkan di ujungnya itu 1 ya, 1 nanti 0 ya. Di sini tambahin 1 di sini 0 ya. Yang matriks yang ini kita kali dengan variogram ya. Variogram kita di sini variogramnya 10 eksponensial dari jarak di sini dikali min 0,3 ya, gitu. Udah ya, ini nanti dikali semua ya, gitu. Kecuali yang ini jangan dikali ya, karena nih sini Anda tulis sendiri ya 110 gitu. Nah, kemudian untuk matriks yang D itu juga ya kita dikali dengan variogram kita ya, tapi di sini dikali dengan jarak yang distance to x-nya gitu ya, gitu. Nih ya. Ini berarti 10 eksponensial dari F2-nya, dari yang ini gitu ya, gitu. Begitu seterusnya ya. Nah, di bawahnya nanti ditambahin 1 ya, gitu. Sesuai dengan matriks matriks D ya, gitu, pada formula matriks kita. Nah, kemudian untuk inverse dari C matriks, nah, inverse dari C matriks, nah, kita inversekan yang ini ya. Yang ini semua kita inversekan ya, yang ini. Nah, untuk formula inverse-nya ini ya. Formula di Excel-nya indeks sama dengan M inverse, kita drag semua, lalu satu-satu. Satu-satu itu merepresentasikan barisnya ya, baris kolom sama-sama 1 ya. Ini baris 1 kolom 1. Lalu kalau yang ini itu sama ya, di drag semua, lalu di sini 21 itu merepresentasikan di sini kolom kedua baris ke-1 ya. Ini berarti kolom ketiga baris ke-1 ya. Yang ininya merepresentasikan kolom, yang ini baris ya. Begitu seterusnya ya sampai yang di sini ya. Di sini berarti 8 itu kolomnya, 1 itu barisnya ya. Nah, ini berarti sama ya, kita drag semua, nanti yang bedanya ini ya, 1 2 ya. 1 2 berarti di sini kolom ke-1 baris kedua ya. Ingat ya, nilai yang ini akan sama dengan sini, nilai ini akan sama dengan sini ya, ini akan sama dengan sini ya. Ini pokoknya nilai baris yang semua yang di sini ya, nanti akan sama dengan yang di sini ya, gitu. Lalu semua yang ada di sini gitu ya, sampai sini nanti akan sama dengan yang di sini gitu ya. Kenapa ya? Karena emang jaraknya sama gitu ya, gitu. Jarak antara 23 dengan 32 itu sama, 43 dengan 34 itu sama, gitu jaraknya. Begitu seterusnya ya, sampai nanti ini ya, di baris ke-8 kolom ke-8 gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kita cari C inverse kali D ya. Nah, C inverse-nya kan kita udah dapet ya, yang ini ya. Ini nggak bisa di ini. Nah, ini kan kita udah dapet ya C inverse kita yang ini, kemudian D-nya yang ini ya. Berarti nanti ya di sini ya, kalau mengalihkannya itu kan ini karena kita mengalihkan baris dan kolomnya beda ya. Di sini itu formulanya ini ya, indeks M mult, kemudian di drag semua yang ada di sini, di koma semua yang ada di sini ya, F sampai sini di bawah sini, koma baris kolom ya, kolom baris gitu ya. Terus di sini juga ya, ini kan Anda drag semua gitu ya. Ini merepresentasikan barisnya, kemudian ini kolomnya ya. Terus begitu juga ya, yang ini Anda drag semua nanti, kemudian di koma yang F ini semua di drag, ini baris sama kolom ya. Begitu seterusnya sampai di bawah ini ya, 8,1 ya.
Nah, yang di bawah inilah yang disebut dengan parameter Lagrange tadi ya, atau tadi simbolnya ini ya, mu gitu ya, m gitu. Kemudian jumlahkan yang ini ya. Nah, untuk membuktikan perhitungan Anda sudah benar, nanti jumlah yang ini nanti harus 1 ya. Kalau belum 1 berarti ada salah perhitungan. Gitu. Kemudian ini kita mengalihkan bobot dengan sample value ya. Sample value itu yang diketahui di soal ya. Yang ini ya. Gitu. Nah, berarti ini kita kalikan yang ini dengan sample value kita ya, sama yang ini ya, gitu. Semuanya kita kali ya. Nah, ingat ya, karena di sini nggak ada ya sample value ke-8, jadi jangan Anda isi ya, gitu. Ya, jadi bobotnya cukup yang ada nilai sampel aja ya, berarti di sini hanya sampai 7 gitu ya, gitu. Setelah itu Anda jumlahkan. Nah, hasil dari penjumlahan inilah ya yang yang kita jawab yang sudah terjawab ya. Jadi yang diestimasi itu yang ini gitu ya, jawaban estimasi itu yang ini 607,721 gitu. Lalu yang ini itu kita mencari uncertainty-nya ya gitu. Untuk mencari uncertainty kurang lebih sama ya dengan simple kriging sebelumnya ya. Kita cari yang ini I ya. Lalu dikali dengan di sini F19 ya. Jadi F19 itu kita cari dulu F19 yang ada di sini ya, gitu ya. Itu berarti dikali dengan nilai D-nya gitu ya. Ini I ya, D inverse kali D ya, lalu dikali dengan yang di sini ya, dengan nilai matriks di D-nya. Setelah itu dijumlahkan ya, ini ingat lagi ya, karena di sini nggak ada data pada sampel ke-8 salah satunya ya. Ini jangan dihitung ya, dikosongkan saja ya. Nah, kemudian di sini ditotalkan, salah. Ini nanti untuk mencari estimasinya 10 dikurang ini dijumlahkan, kemudian dikurang dengan yang di sini ya, nilai parameter Lagrange yang di sini. 0,637 gitu ya. Nah, ini jawabannya sekitar 7,293 gitu. Begitu, ada pertanyaan apa di sini? Dinda? Yang ini karena di sini sampai value kita di soal hanya sampai 7 ya. Nih ya. Sampai value kita di sini hanya sampai sumber ke-7 ya, nggak ada sumber ke-8 ya. Berarti nggak perlu kita hitung ya, gitu. Soalnya kalau dihitung nanti error ininya pasti ya, gitu ya. Nanti ada tanda apa gitu di sini jadi error ya, gitu. Di Excel-nya. Gitu. Bobotnya ya tetap 8 ya, karena itu dari rumus itu kita ya, matriks kita ya, C kali bobot dikali D ya. Ini ada tambahan di bobotnya itu lambda 1, lambda 2 sampai lambda ini karena data kita 7 sampai lambda 7, di bawahnya di situ ada mu ya, gitu ya. Gitu. Ini mu itu yang ini gitu ya, yang parameter Lagrange itu yang ini, yang mu gitu. Yang data ke nilai yang ke-8-nya gitu. Nah, ini nanti digunakan sini ya. Di sini 1
Satu lagi, nanti ini juga berpengaruh di sini ya. Jumlah bobot yang ini termasuk yang sini ya. Nanti Anda bobotnya cukup 7 saja ya. Ini nanti jawabannya harus 1 gitu ya. Gitu. Jadi nanti yang si parameter keterangannya pakainya di sini aja gitu. Di mencari uncertainty-nya gitu. Seperti itu. Izin bertanya Bu, itu kan kalau saya perhatikan di matriks D-nya itu kan ada nilai 1 ya Bu ya. Kalau misalnya secara dimensional sendiri, secara dimensional kolom, besaran matriks D itu masih sama dengan matriks C. Tapi untuk yang di baris terakhir yang nilainya 1, kalau saya perhatikan dari contoh pengerjaan yang Ibu upload, itu tidak terkait dengan rumus apa-apa Bu, cuman di input nilai 1. Nah itu kenapa Bu? Yang ini. Iya, di sini yang satu yang ini ya. Kok nggak bisa diketik ya? Yang ini ya, satu yang ini ya? Bukan Bu, yang di matriks D Bu. Matriks D. Oh ini. Iya, yang warna biru. Matriks yang D. Itu kan cuma di input 1 ya Bu ya. Sedangkan yang di bagian atas itu menggunakan persamaan yang ada Bu. Nah, kenapa itu cuma di input 1 Bu? Yang ini 1, ini dari rumus itu kita, rumus balik lagi ke slide kita ya. Ya Bu. Dari yang ini. Ini ada satunya di sininya. Di rumus formula ordinary kriging itu bawahnya ada 1 ya, nih. Seperti itu. Berarti berapapun data yang kita miliki untuk yang di bagian matriks D yang di baris terakhir itu tetap dimasukkan nilai 1 berarti ya Bu? Betul ya. Demikian juga dengan matriks C-nya ya. Di sini ditulis tambahannya ya, yang ke-8-nya gitu ya. Kolom ke-8-nya 111 di ujung bawahnya 0 ya. Di sininya juga ya 111 ujungnya bawahnya 0 gitu. Baik Bu, udah cukup. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lain? Oh tidak, itu ya, kerjakan kuis ya, soalnya saya bagikan ke WA. Nah, sudah ya. Dinda? Sama ya. Buat di yang baru ya, apa namanya? Sheet yang baru ya. Linknya sama ya. Nanti sheetnya di sebelah kanannya Anda tambahkan ya. Di rename itunya. Apa namanya? Sheet 1, sheet 2-nya ya, gitu. Astrid. Bu, izin bertanya Bu, kemarin kan saya ini saya bentar ya, ini agak berisik tempat saya, apa gimana? Kemarin saya kan ngupload linknya itu lupa Bu, bagian spreadsheet yang mana, soalnya kemarin saya bikin template-nya ada 3 Bu, jadi yang saya kumpulin itu nggak tahu yang mana Bu. Jadi untuk spreadsheet pengumpulannya boleh dibagi lagi nggak Bu? Nggak usah ya, pakai yang kemarin aja. Lama lagi nih nanti ya, link ini lagi, ketik-ketik link lagi ya.
Enggak Bu, maksud saya link yang pengumpulan kemarin itu udah nggak ada di e-learning Bu. Jadi Kan bisa saya di bingung. situ, dicek di itu Anda, directory Anda ya. Cek di G Drive Anda, terus cek itu Anda, pengerjaan terakhir Anda, screenshot. Otomatis terlihat loh itu. Itu langsung tersimpan di drive Anda, di G Drive Anda. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, sekarang nggak ada yang itu ya. Nggak ada yang copy paste ya, punya temennya. Karena kemarin tuh banyak ya Anda yang itu. Copy paste punya temennya gitu ya. Soalnya saya pas terakhir itu ya beberapa menit sebelum ini tuh saya ngecek tuh dari semua ya. Anda sudah sampai berapa ngerjain ya. Banyak tuh yang masih nol ya. Tiba-tiba pas saya buat tuh udah terisi gitu ya. Nah, ini nggak ada ya. Nggak ada seperti itu. Nah, nanti ini paling telat ya. Paling telat jam ini 30 menit ya. Sekarang 8.21. Nah, berarti 8.51 ya. Satu. Nanti nilainya kalau di bawah 80 ya, termasuk yang minggu lalu ya. Nanti di minggu setelah code rigging kan itu nggak ada itu lagi ya. Materi kita udah selesai gitu ya setelah code rigging karena simulasinya udah di awal. Itu nanti Anda remedial ya. Remedialnya itu ya, tidak dikerjakan di rumah ya, di itu saat online ya. Gitu. Kenapa Eca? Bu, izin bertanya, berarti Bu untuk yang NIM belakangnya 7 sampai 9 itu dia cuma 6 ya Bu value-nya? Betul. Masih Bu? Ya, cuma 6 ya, karena kebetulan pas saya cek yang NIM-nya 7 sampai 9 memang sedikit orangnya ya di kelas ini. Cuma hanya 5 orang kalau nggak salah saya hitung tadi. Absennya saya berdasarkan yang mengerjakan kuis ya.
Nah, ini masih kosong-kosong nih, itu cepatlah dikerjakan. Nggak selesai jam 9 ya, 9.00. Kalau Anda masih kosong, ya berarti nilai Anda 0 ya. Silakan remedial nanti di setelah materi co-creating. Eh, 851 ya saya bilang tadi ya, 851 karena materinya cuma 30 menit ya.
Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Untuk link di drive, link spreadsheet minggu lalu itu, Bu, kenapa ya, Bu, isinya kosong, Bu? saya hapus ya. Berarti link untuk kuisnya upload di mana, Bu? Pindahkan ke data lain. Iya, saya pindahkan ya, biar Anda nggak tahu ya. Baik, Bu. Jadi nanti untuk ngupload kuisnya di mana, Bu? Link mana? Link yang sama, nggak di-upload, kan saya udah lihat nih kerjaan Anda. Oh, baik, Bu. Ini Anjarila nggak hadir ya? Soalnya nggak ngerjain kuis. Hadir, Bu. Tapi nggak ngerjain kuis ya? Masih kosong ininya. Saya ngerjain, Bu, tapi saya baru tahu kalau misalnya ngerjainnya di spreadsheet yang lama. Jadi saya ngerjainnya di spreadsheet baru, Bu. Pindahkan ke sini, kalau nggak saya tinggal ya. Baik, Bu. Ini juga nih, Tantiana Sitorus. Nggak hadir ya? Tantiana. Ya, saya lihatnya yang berdasarkan ini ya, absensinya ya. Kalau ngerjain kuis berarti saya nggak hadir. Latif nggak hadir juga ya? Nggak hadir ya? Nih. Astrid gimana kamu kerjakan nih? Astrid. Izin Bu, saya bingung Bu. Jadi kemarin kan saya bikin template-nya itu ada 3 ya Bu. Jadi saya nggak tahu Bu yang mana yang saya upload di link-nya itu Bu. Sekarang Yang saya belakangnya ada Z4TNA. Baik Bu, terima kasih Bu.
Ini MHD kemana aja nih, baru nyulis soal. Maaf Bu, saya salah buat tabel ininya perhitungannya Bu. Saya pikir yang tabel di atas yang WL-nya 1 sampai 9. Ternyata yang untuk NIM 3 sampai 6 1 sampai 8. Baca soalnya yang teliti ya. Yang lain juga. Baik Bu. Eca nih ini, saya nggak bisa buka nih. Kamu request. Eca. Mana Eca? Iya Bu, Ini saya masih request akses nih. bentar Bu, saya coba lihat Bu. Udah bisa belum Bu? Udah. Belum kamu kerjakan ya? Udah Bu, tapi kayaknya nggak kerekap deh Bu. Saya bingung juga Bu ini kenapa linknya kayak gitu. Sebentar Bu, saya coba lagi. Kok nggak terekam? Kan otomatis kan kalau di ini.
5 menit lagi ya. Izin Bu, Ya. Saya yang link yang kata Ibu tadi yang Z4 TNA itu nggak ketemu Bu di Ya udah kamu WA saya link yang baru. oh ya, baik Bu, terima kasih Bu. Untuk menguji parameter hasil perhitungan Anda sudah benar ya. Parameter Lagrange nanti harus 1 ya jumlahnya. Izin Bu, yang Ya. bernilai 1 bukan yang harusnya sum of weight ya Bu ya? Yang ini ya sum of weight-nya itu 1. Izin bertanya kembali Bu, kalau misalnya sum of weight-nya lebih dari 1, apakah masih bisa dihitung benar Bu? Salah. Sesuai dengan yang perhitungan di contoh soal. Perhatikan ininya. Ini dijumlahkannya sampai baris keberapa, kolom keberapa gitu.
Tapi ada yang satu anak selesai ya, saya kasih bonus tambah. Yang jawabannya udah benar. Izin Bu, ini tidak perlu mengumpulkan ulang kan Bu? Karena Ibu sudah megang link yang sebelumnya kan Bu? Apa? Tadi berisik ya sini saya. Maaf ya. Apa tadi? Ini tidak perlu pengumpulan ulang kan Bu? Karena Ibu sudah pegang link dari kami yang masing-masing kan Bu? Ya udah. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Saya kasih tambahan waktu sampai 9.10 ya. Kalau udah ngumpulin tadi, ini saya kasih bonus tadi.